استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان الله رهي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سمر سيدنا مقدم محمد بن علي بعلوي صالح مغفورين جميعا وإلى الشيخ عبد القادر الجلاني من شمس سمن المداني من شمس شتم جاري من شمس زين بن عبد الغني ولا شمس سمن ولا ششر وأن عبدا باغي ولا شمس الله لذا بقول صالح مغفورين جميع سيدنا الحبيب سالم عبد الله بن عمر الشاتر ولا الملك إنجي محمد سالم بجاري وزوجته فيده وإلى صالح مغفورهم وإلى رهي سيدنا الحبيب قطب الرشاد وقوصر البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد السوري مغفورهم جميع وإلى آله الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطرس الشيخ علي بن عبد الله بارس وصالح مغفورهم جميع وإلى آله الشيخ أهل الشبيكة والبكي وزمل وفرد وأخضر وأهتارهم وأهلها وصالح مغفورهم جميع مشايخهم ومعلمنا ومعلمهم من جميع المسلمين سمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله دقشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يجدنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وكما نواه صابنا الصالح بنية صالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan para habaib ala zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau semua berada, yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru agama, dan hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia Allah, sehingga sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmat yang terhingga, nikmat yang selalu ada untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri, yang patut kita pakai untuk kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya kita doakan mudah-mudahan guru kita, Guru Haji Abdurrahman, yang mana beliau ini sedang sakit keras ginjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan, kesehatan kepada beliau kembali sehingga beliau bisa kembali tausiah ceramah di Masjid Raya Nurul Islam ini, yang mana sebenarnya padahal malam ini jadwal beliau, akan tetapi imtisal awamir inggih pun lawan sidin disuruh ulun yang menggantikan, maka mau kada mau bismillah, hormat lawan paguruan. Mudah-mudahan kita doakan sidin, mudah-mudahan sehat walafiat diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita, keluarga-keluarga kita, jiran tetangga kita yang sakit juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat juga mengangkat musibah yang ada,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kesehatan, dan kepada kita juga mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada i'tiqad jahiliyah. I'tiqad yang mana orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwasanya dirinya sendiri mampu menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi dengan keimanan. Ini maksudnya i'tiqad jahiliyah, yang mana apabila tertimpa seseorang manusia kepadanya apabila tanpa dilandasi iman dan takwa, maka i'tiqad tersebut adalah namanya i'tiqad jahiliyah. Kurang lebihnya kayak orang kada beragama. Nah, jadi perbedaan kita, kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, perbedaan kita orang mukmin dengan orang kafir, bahwasanya mereka orang kafir meyakini bahwasanya kemampuan mereka bisa membuat takdir Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku. Contohnya, mereka gunakan fasilitas-fasilitas apapun, nah, sampai terjadi fitnah dan lain-lain kepada mereka. Akan tetapi bedanya kita sama mereka itu, bedanya kita dengan orang kafir, bahwasanya kita ini orang muslim tawakal ikhtiar. Namanya sudah ikhtiar, sudah tawakal ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan menyesali, bukan menangisi, bukan tidak terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala seperti gawian-gawian orang kafir. Itu bedanya kita lawan orang kafir yang kada beriman. Karena apa? Orang muslim ini, kita ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ngarannya iman dan takwa. Amun kadada sebuting aja otomatis timpang sebelah. Makanya kalau nya timbangan tu timpang sebelah, otomatis timbangannya kada pas. Nah, bisa tak umpat kiri, bisa tak umpat kanan. Amunnya kita istiqamah, ada iman kita, ada takwa kita, bahwasanya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah, maka nyaman hidup kita. Nah, iya aja orang tu tertawa terus tu. Karena apa? Inya mengenal betul bahwasanya minallah wa ilallah, daripada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kayak sama kita beramaliyah, kayak sama kita bersedekah. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampun maaf, misalnya nih ada ulama misalnya membawai, ayo kita donasi, ayo kita sumbang masjid, ayo kita sumbang musala. Bukannya ulama itu hubbud dunia, bukan. Akan tetapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami mengambil dari kalian untuk kalian. Oh, ini luar biasa kata-katanya. Kami mengambil dari kalian untuk kalian. Nah, ini yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak seseorang kepada sebuah petunjuk, artinya sebuah kebaikan, kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Maka orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menggawi tersebut. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, dengan tanpa kurang sedikit pun pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu min ghairi ayyanqusa min asamihim syai'an. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak kepada keburukan, barang siapa yang mengajak kejelekan, maka dosanya seperti orang yang menggawi, dapat juainya dengan tanpa kurang sedikit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahayanya sekarang ini ialah sosmed, sosial media, ketik ini ketik itu.
Amunnya kita kebaikan kada Bapak. Amunnya kejahatan nih, misalnya hoax yang bersebaran bahwasanya vaksin bisa mematikan orang, bahwasanya vaksin inilah malah macam-macam menakutani. Nah, ini dosanya mengalir. Makanya kita hati-hati men-share. Amunnya pian kada hendak dapat dosa juga, kada hendak bapak juga berdiam jar Nabi. Wa man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan aw liyasmut. Sudah, katakanlah kebaikan, atau amunnya kada kawa juga bepandir yang baik, maka berdiam aja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita taslim, selamat daripada goncangan dunia yang sering terjadi ini. Apalagi ini musim-musim goncangan ini. Nah, maka dari itu mari kita sebagai muslim yang sejati, kita berkeyakinan bahwasanya yang semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpa akan hambanya sebuah musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya. Akan tetapi di sini disyaratkan sabar. Nah, man sabara zafara. Barang siapa yang sabar, maka ia akan menang. Artinya menang dari hawa nafsu, menang daripada syaitan. Yang mana syaitan wahya ini bertebaran di sosmednya dan lain-lain. Nah, hoax ini itulah banyak. Jadi sebagai muslim yang sejati, kita jangan sampai terpengaruh sedikit pun oleh orang-orang kafir tersebut. Nah, ini daripada bab imtisal awamirillah wastiba'un nawahi, bab daripada menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Kita setiap Jumat mendengar ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar khatib. Nah, akan tetapi kita masih saja kita kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, maka itu introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah sadar bahwasanya kita ini sudah menjadi muslim sejati atau belum? Nah, soalnya ini masa-masanya sudah masa-masa goncangan-goncangan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang kada-kada, sesuatu yang bisa menjerumuskan kita, bisa menjerumuskan i'tiqad kita kepada i'tiqad orang-orang kafir. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan maka seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Misalnya membawai orang bersedekah, membawai orang ke majlis taklim, maka walaupun sidin kada hadir karena uzur misalnya, maka sidin dapat pahala orang yang hadir tersebut dengan tanpa berkurang sedikit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ja'ala du'a ila al-khairi da'abahu wa syughlahu faqad akhadha bihazzin wafirin min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, barang siapa yang menjadikan dakwah ilallah, mengajak kebaikan sesama manusia, ilal khairi da'abahu, yang ia tekuni. Artinya ini buat baik terus, mengajak kebaikan terus. Mengajak kebaikan ni walaupun kita kada didengari orang. Nah, ini hal kedua, keadaan kedua. Walaupun kita kada didengari orang, walaupun kita ini misalnya taharat orang, kada apa-apa. Yang penting kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, membawa dalam kebaikan, mencegah dalam kejahatan. Soalnya ini amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib bagi kita. Nah, melihat tetangga kita misalnya pina aja bang, kada dapang di sini lah insyaallah. Nah, jadi pina si dinita pikirakan corona terus, nah sambat juga ujung-ujungnya. Ta pikirakan terus. Bahkan kata Sayyidil Habib
kita ini terkadang tak ingat-ingat terus lawan musibah Allah Subhanahu wa taala. Oh, kayak kita nih tak ingat corona aja terus, tak banyak menyambat corona daripada banyak menyambat Allah Subhanahu wa taala. Menjersidin. Nah, maka dari itu solusinya apa? Solusinya kita berkumpul lawan orang-orang soleh. Kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Da'inna saya Rabbi yaqulu ma bada wa hum wattasik billahi rabbil khalaiqi wa la tartaji fin naf'i wad durri ghairahu tabaraka min rabbin karimin wa khaliqi." Falaysa li makhluqin minal amri hahuna wala samma syai'un fa'tamid qaula sadiqi. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, jangan berparak lawan manusia. Manusia ini tempatnya salah, jangan berparak kita. Walaupun kita manusia juga, tempat salah juga. Akan tetapi solusinya tadi apa? Bakawan lawan orang yang baik. Da'inna saya qulu rabbi, da'inna saya qalbi yaqulu ma bada wa hum wattasik billahi rabbul khalaiqi. Mereka berpegang teguh, orang-orang saleh nih, mereka berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattasik billahi rabbil khalaiqi wala tartaji fin naf'i wad durri ghairahu. Orang-orang saleh ini tidak berharap kepada makhluk sekalipun. Berharapnya pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tartaji fin naf'i wad durri ghairahu. Masalah manfaatkah, masalah mudaratkah, berpalingnya ke mana? Menghadapnya ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka min rabbin qadirin wa khaliqi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa lagi maha mulia, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, falaisa li makhluqin minal amri hahuna, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, tegas beliau. Falaisa li makhluqin, maka tidak ada urusan dengan makhluk. Falaisa li makhluqin minal amri hahuna, daripada perkara apapun. Namanya sudah Allah Subhanahu wa taala, sudah i'tiqad, sudah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini nyaman hidup. Ya Allah. Nah, kita dengar daripada guru-guru kita bahwasanya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masih mengoreksi? Kenapa kita masih nyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa aku hari ini gak ada yang manukari misalnya? Kenapa aku hari ini pina rizki ini pina surut? Nah, ini sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba aku ini nah amunnya kena musibah kayak ini, nah, artinya kada bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Amunnya kita kada bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sangatlah pedih. Lihatlah kita, misalnya kita nih bersedih terus, rezeki kita nih kada cair-cair, maka bebangat musibah yang kita timpakan. Akan tetapi misalnya kita dapat 1.000, misalnya 2.000 kah, sedikit akan tetapi berkah, maka Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah, fal yazdad, maka Allah Subhanahu wa taala menambah-nambahi nikmat yang sudah inya syukuri tersebut. Dalam perkataan ulama menyebutkan, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meluas-luaskan rezeki yang diberikan kepadanya. Maksud luas rezeki ini apa? Nah, luas rezeki ini adalah rezeki batin dan rezeki zahir. Baik itu dari segi nyaman hati lawan nyaman duitnya. Nah, itu zahir, segi zahir duitnya nyaman, segi batin nyaman hatinya. Maksudnya di sini kayak apa? Walaupun duit yang ada misalnya sedikit, tapi hatinya nyaman. Nah, kebalikannya, amunnya duitnya banyak, tapi hati kada nyaman ujung-ujungnya. Nah, ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, amun kita maksiat kepada Allah, mengoreksi takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku kayak ini, kenapa aku kayak itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya walaupun banyak tadi. Nah, kita lihat, ampun maaf,
Orang-orang sugih misalnya banyak aja yang stres. Nah, tapi yang nyamannya itu banyak duit nyaman hati, ya Allah. Nah, banyak duit nyaman hati. Kayak kita nih, nah alhamdulillah insyaallah banyak duit nyaman hati karena Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang menuntut ilmu hadir di majelis ilmu walaupun sepecah hintalu aja, memecah hintalu, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan rizkinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tadi apa? Asalkan yakin. Asalkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Woi, ya. Nyaman sidin menyambet ya. Nah, ini bukti bahwasanya kita kada bersyukur. Nyaman sidin tu sugih. Biasanya itu lah orang yang hasud nih, orang yang kada ada syukur di hatinya. Oh nyaman sidin tu sugih ya. Oh nyaman sidin tu baisi ini. Oh nyaman sidin tu baisi itu. Nah ini menandakan hamba ini adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Padahal ini diberi sudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kada bersyukur. Hasud lawan orang, dengki lawan orang, adu domba lawan orang. Nah ini maulah dirinya sorangan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Nah itu kunci hidup kita. Nah, kembali kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Faman ja'ala du'a ilal khair da'abahu." Dan barang siapa yang ma'amaliyahkan amar ma'ruf, membawa orang lawan kebaikan, da'abahu, inya takuni wa syughlahu, dan inya sibukkan dengan amar ma'ruf tersebut, faqad akhadha bihazzin wafirin min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mengambil bagian yang sangat mulia, wafirin min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan Rasulullah itu apa? Yaitu ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada mewarisi duit, kada mewarisi dirham, kada mewarisi dinar, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarisi ilmu. Nah, amun sudah kita tahu bahwasanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmu, maka sepatutnya kita ambil. Kayak kita nih misalnya lah, kayak orang nih, contoh aja, misalnya mendengar warisan itu mungkin kayak duit lah, duit, tanah, harta dan lain-lain. Oh, pasti mau untung akan warisan nih. Warisan dari pemerintah misalnya. Warisan daripada nenek moyang misalnya. Oh, ini pasti benda ada manfaatnya. Pasti himung kita. Apalagi bilangannya banyak misalnya aja se-M, barang aja lah 2M kah, bebas yang nyambet nih, mahayal nih bebas saja 2M kah misalnya. Nah, dibandingkan dengan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maulah dunia ini awalnya gelap keterang benderang, yang awalnya maulah kita ini bungul menjadi tahu, yang mulanya awal kita ini tersesat menjadi ke jalan yang benar. Itu adalah apa? Kada lain kada bukan karena warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di kalangan banyak ulama, kalangan banyak habaib. Kita tamui, kita paraki kayak habaib. Alhamdulillah masih ada di hadapan kita, masih ada di sekeliling kita. Bedanya kita orang awam lawan habaib, amunnya habaib ini cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini amunnya sidin berdoa aja, angkat tangan, maka insyaallah cepat kabulnya daripada kita orang awam ini. Itu bedanya. Karena al-habaib buah-buahan sidin ini mempunyai silsilah keemasan. Silsilah yang mana silsilah ini terus mengalir, terus bersambung sampai pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, setiap zuriat, setiap keturunan itu ada terputus kecuali keturunanku, kata Rasulullah SAW. Yang memerangi Dajjal kena siapa? Dari kalangan Rasulullah SAW. Dari silsilah Rasulullah SAW. Yang memerangi Palestina kena ya Pak? Yang memerangi Yahudi di Palestina
dari ahlul bait kana. Cuman belum lagi belum. Nah, itu. Makanya kita disuruh baparak lawan orang alim, baparak lawan habaib. Sekira apa? Sekira kita yang tahijab ini, sekira kita yang di dinding ini ada alat gasan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya ada yang bebentuk tuh ada. Cuman ketenangan hati maksudnya. Nah, ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah yang namanya kejelekan itu dengan kebaikan. Maksudnya bujur, kita ini dhaif, kita ini manusia, kita ini berbuat salah, pasti mau kada luput kita daripada kesalahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bertaubat dan adanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Yang mana ilmu ini tertanam dan tertancap di mana? Di hatinya ulama-ulama, di hatinya para soleh, di hatinya para alim. Nah, dan lebih daripada itu, hadiah terbesar umat Rasulullah SAW ialah adanya ahlul bait di atas bumi ini, adanya para habaib di atas bumi ini. Maka sangatlah rugi orang yang menentang ahlul bait, maka sangatlah rugi orang yang tidak mencintai ahlul bait, maka hidupnya kada bermanfaat sama sekali. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mana pernah disebutkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, kata beliau, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang matinya tidak mencintai para habaib, tidak mencintai para zuriat Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam neraka dan jadi kita tahu apa ya, disimbur kah, ditutui kah lawan api neraka. Nah, ini panasnya api neraka ini, ketika api neraka diturunkan ke bumi, satu titik ya kada sebizarrah, biar kita menhendaknya mantu jagung gen. Nah, biji sebijinya itu turun dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala ke bumi, maka 7 mata air di bumi ini karingan sebertaan. Nah, itu sangat dahsyatnya api neraka. Nah, maginailah sudah tahu 4 kita nih. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka dari itu kita berkumpul lawan orang-orang soleh. Nah, ada diceritakan bahwasanya karamatnya wali Allah Subhanahu wa taala, ngaran beliau ini Habib Abdullah Ba'alawi, yang mana beliau ini pada waktu itu berkumpul-kumpul kayak kita ini di majelisnya Sidin. Batu Sidin ini betakun lawan murid-murid Sidin, wahai murid-murid, wahai tolabah, kita tuh tolabah penuntut ilmu. Nah, adakah dari Puan Pian ini temimpi aku, Sidin? Adakah temimpi aku? Nah, sedangkan di salah satu murid Sidin ada yang temimpi Sidin, akan tetapi Sidin ini masuk neraka mimpinya. Temimpi paguruan melihat masuk ke dalam neraka. Ulangi, temimpi paguruan masuk dalam neraka. Nah, otomatis ini mimpinya mimpi buruk benar, mimpi buruk benar. Akan tetapi ujar Sidin, diulangi Sidin pulang, adakah yang temimpi aku malam tadi, ujar Sidin. Sampai Sidin ulangi, adakah yang temimpi aku malam tadi. Ngaran murid ini betaguran, hati ini betaguran, amun diucapakan otomatis kada badap lalu, badap jauh benar adabnya. Temimpi paguruan masuk neraka. Oh, ini adabnya kurang ajar, jual kita. Akan tetapi Sidin mau ulangi, adakah dari bagian kamu temimpi aku, kata Sidin. Setelah itu berdiaman. Ujar Sidin, walaupun melihat aku di dalam neraka, kata beliau. Ini karamatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikasyaf Sidin, dilihat Sidin hatinya. Ujar si murid ini, inggih pun guru, ulun melihat pian masuk neraka di mimpi ulun. Ujar Sidin, apa?
benar, mimpi ikam tuh benar, ujar Sidin. Nah, karena ujar Sidin, aku melihat daripada kawan-kawanku berada di neraka, kata beliau. Maka aku masuk ke neraka. Untuk apa? Untuk kuselamatkan kawan-kawan aku yang ada di neraka itu, dan aku keluarkan dari neraka tersebut. Masya Allah. Inilah karamat-karamatnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah karamat-karamatnya orang soleh, orang alim. Nah, karena apa? Orang alim ini rijalun, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, rijalun ila rahmani saru bihimmatin ala sidqi wal ikhlasi min ghairi aiki. Bedanya kita orang awam ini lawan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, rijalun, merekalah orang-orang saleh, ila rahmani, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saru bihimmatin, berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan semangat. Saru bihimmatin ala sidqi wal ikhlasi min ghairi aiki. Akan tetapinya bedanya antara kita lawan Buan Sidin, ala sidqi, Buan Sidin itu sidik. Jadi tertanam di hati Buan Sidin itu sidik. Jadi bedanya kita lawan Buan Sidin, Sidin amaliyahnya, ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sidik ini maksudnya amunnya hendak nyaman pian antan zura kullun lillah, bahwasanya setiap sesuatu itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya seluruh ini inna lillahi, bahwasanya sesuatu apapun bagi Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita kembali. Artinya ujar kita tuh menempat akan ikhlas kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada misalnya hendak minta lihat atau hendak minta sambat, itu jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rijalun ila rahmani saru bihimmatin ala sidqi wal ikhlasi min ghairi aiki. Nah, jadi bedanya ada 3. Rijalun ila rahmani saru bihimmatin. Yang pertama, Buan Sidin itu dengan mujahadah, dengan semangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala sidqi wal ikhlasi min ghairi aiki. Ada 4. Selain sidik dan ikhlas, yaitu min ghairi aiki, dengan tanpa durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian Sidin itu amunnya ibadah takutan, dasar bujur takutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunnya kita ini ujarnya itu tobat sambal, kayak makan sambal tuh kepedesan, sudah tahu kepedesan, makan pulang, batu tobat pulang, makan pulang, tobat sambal, tobat kena maksiat pulang, tobat kena maksiat pulang, itu kita. Jadi kita ini kayak apa solusinya? Baparak lawan bebuan yang kada kayak itu, yaitu orang-orang soleh walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara tanda walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amun pian melihat orang itu pian bertambah takutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi misalnya pian melihat orang tersebut makin pian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu orang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hamba-hambanya yang mencintai ahlul bait dan mencintai orang-orang saleh. Kita di dalam hidup ini kada lawas kada. Bahkan kabar ke khotib kayak kilat. Nah, ada ulama menyebutkan kayak kilat aja. Mungkin kita esok mati, mungkin siapa misalnya namanya sudah takdirnya ajalnya datang, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa melambat-lambatkan, tidak ada yang bisa mencapat-capatakan. Oh, misalnya kalau Israel di lobby kada awak, kena aja kan Israel lah, kada awak. Namunnya sudah datang waktunya, maka apa yang kita bisa gawi?
Nah, tampulu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kesempatan, maka mari kita berparak kepada ulama, berparak kepada i'tikadnya ulama kayak apa, kita pelajari. Sekira kita selamat daripada i'tikad munafik, i'tikad orang kafir. Nah, dan mudah-mudahan kita berkah kita hadir di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, yang mana kita ada hajat dunia akhirat. Insyaallah mudah-mudahan tidaklah kita beranjak daripada majelis ini kita kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia akhirat kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah-musibah, bala bencana apapun itu bentuknya, apapun itu sifatnya, apapun itu namanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati kita dan matinya keluarga kita, jiran tetangga kita mati dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan guru kita, guru Abdul Rahman khususnya, dan guru-guru kita yang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan keafiatan, kesehatan di dalam membimbing kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bersyukur, yang paham betul bahwasanya ini semua hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadzal niyyah wa kama nawahu sabrun salih minatun salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, nasta'in ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, ربي فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا ما حكت الأنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما، ورزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء. نحظى بالخير ونقفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأكر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر واستر أنت أكرم ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في لننش صفا، وعلى الآل كرام الشرفا، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا ولا سواك، ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Salah khilaf minta rela, terridha minal halal, wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.